Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah 3 bersaudari yang misterius. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Ziang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Guys, lagi hujan nanti takut. Iya, kalau berisik kan kamu kesambar petir. Iya. Kamu aja Berubah jadi Belum, aku bayangin apa sih kamu? udah nanti kamu kalau kesambar petir ya jadi belut listrik. listrik. Iya kan? Aduh, dingin banget. Kamu harus nempel. Ih, jahat banget sih. Ya udah aku nempel guling. Guling lebih sayang aku. Tidur aja banget. Oh iya guys. Kok nggak ada yang datang dongengin kita Iya. sih? Ya Mana udah sih mama? Ada siapa sih yang ada dongengin? Mama kita mana ya? Halo. Iya, halo. Siapa ini? Ini siapa? Jadi hari ini aku menjadi mami. Oh, mami. Mami. Iya. Oh, Ini mami yang kemarin nikah di Bali itu ya? Ya. Ya, mami. Siapa? Tuh, siapa? Iya, Mami mami baru kita nikah di Bali kemarin. Oh, Dia tinggal aja soalnya. Iya, masih kecil kamu. Jadi Enggak, aku lumayan. sekolah kan aku rajin. Oh, sekolah. Oh, Zi nggak sekolah ya? Sekolah online. Marahin mami. Kalau banget kamu terus rajin sekolah ya, Nak. Ya, mami. Oke, gimana nih? Apa kabar kalian? Udah lama nggak ketemu mami. Alhamdulillah Ngapain? Tidak baik-baik baik-baik saja. saja. Nggak, kita dilantarkan. Iya, sedih. Kan udah ada yang kemarin-kemarin banyak kan ibu-ibu yang lain. Kenapa seru banget sih? Iya nih, hujan-hujan gini mami mau ceritain apa sih? Oke, jadi langsung aja ya, aku bacain cerita buat kalian. Oke. Kan udah tau kan judulnya adalah 3 Sekawan. Ada yang tahu nggak? Kita. Kamu tahu aja sekawan. kali kita enggak. Jadi 3 Mana? sekawan ini sayangnya tapi bukan manusia ya, tapi ini hewan. ya udah kalian. Pasti seekor Kristi. Tinggal kalian ya. Iya, jadi Kalau 3 itu sekawan. Kristi aja kali. 3 sekawannya ini babi guys. Dia ceritanya lucu banget. Jadi cerita ini tuh aku sering baca juga waktu aku masih kecil. Ini Oh. benar-benar ceritanya menarik banget. Jadi langsung aku bacain ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor ibu babi dan 3 ekor anak babi laki-laki. Ini dia laki-laki. Iya. Laki-laki. Ini ibunya. Bercanda mami. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, aku lanjut ya. Anak babi yang sulung sangat malas. Ayo, siapa nih yang malas? Iya. Enggak sih. Enggak malas sih aku. Ya, anak babi yang sulung ini sangat malas dan selalu mengabaikan pekerjaannya. ini Anak sulung nih ceritanya. Kerjaannya hanya tidur saja. Tuh tidur. Benar sih kalau tidur. Aziz juga Ya. senang. Nah, yang tengah nih, anak yang Ya, tengah. tengah nih, tengah. Iya, iya. Udah cocok banget, udah cocok banget. Yang tengah berarti sih. Yang tengah ya. Nah, yang tengah adalah anak yang rakus. Ih, makan mulu nih. Selalu berhenti bekerja dan hanya makan saja. Bener ya, kayak Zi banget berarti ya. Nah, ada lagi nih yang terakhir nih, tetapi yang baisu adalah anak yang amat rajin bekerja. Tapi kan kamu nggak kayak gitu. Aku rajin. Lah, emang. Gimana? Berarti kamu babi dong. Ya, aku babi yang rajin. Iya, babi yang rajin ya, yang anak bungsu ini. Kamu nggak bisa. Kamu coba. Emang bukan babi sih. Kurang ya, belajar lagi coba. Ayo, kita senang banget jadi anak babi. Ya kita privat menjadi babi. Privat itu apa sifat? Les privat. Iya, udah mendalangi jiwa ya. Oke, nah karena di rumah babi ini ada 2 ekor babi yang rakus dan malas, maka seberapa banyak si bungsu bekerja pun akan selalu kehabisan makanan. Gak apa-apa, kita emang harus dimanfaatkan. Apa gunanya adik kalau dia dimanfaatkan? Yang betul Iya. sekali. Ya
Iya. Boleh, ini boleh senang-senang dulu lah ya. Nah, ibu babi yang khawatir berkata, karena kalian semua sudah dewasa, hiduplah masing-masing dengan membuat rumah sendiri. Diusir. Nah, emang kalau sudah besar kita emang harus hidup mandiri gitu. Makanya ibu babi ini mengajarkan kepada anak-anaknya. Aku mandiri. Mandi sendiri. Betul sekali. Oke, si bungsu bertanya-tanya, rumah macam apa ya yang akan kudirikan? Nah, mereka pada berpikir nih, kayak mau bikin rumah kayak apa ya? Tinggalnya di goa ya. Jangan dong. Nah, kedua kakak babi yang malas bekerja itu saling menggerutu. Ibu babi yang mendengar hal itu berkata, jangan menggerutu, cepat bangun rumah kalian. Dimarahi oleh ibu babi, si sulung keluar rumah dengan malas. Anjir. Wah, payah. Tapi kalau hanya rumah jerami sih gampang, aku bisa. Jerami itu yang buat makan Kuda. ya kodok kayak kuda. Masa warnanya jerami? Nah kan, ini makanya karena dia itu Karena pasti jerami itu ini ya bekas padi. yes, gitu. Enggak lah, aku bukan. Aku Nah. pintar. Rumah jerami itu cepat terselesaikan karena yang tadi Jessie bilang kan karena dia mudah ya dibikinnya. Si sulung berkata dengan angkuh kepada adik-adiknya, sudah kan? Sudah kan? Kalau kalian ikuti aku, pasti cepat selesai. Gaskeun, hayu. Nah, enggak dulu. terus yang tengah berkata, hebat kak, benar-benar rumah yang bagus. Hebat banget kamu Jessie. Tetapi si bungsu berkata, tapi rumah jerami akan hancur bila ada angin. Oh, rumah kamu sudah datang. Kalau ada angin, Rumahnya guguk. Nanti jatuh. ya. Emang jerami tahan air? Kan angin. Terus dibalas lagi nih, oh iya ya, kalau begitu aku akan membuat rumah dari kayu saja. Rumah kok Jadi kayu? bila ada angin pun akan tetap kuat, ujar si tengah. Lalu ia pergi menebang pohon di hutan. Nah, dia cari nih. Rumah kok kayu? Ya kan kamu yang bikin yang Kamu yang bikin, kamu yang nanya. Karena pemalas jadi mungkin mudah aja dari kayu gitu. Parah sih. Terus abis itu dia bilang, kalau cepat sebentar lagi akan selesai dan akan jadi sebuah rumah yang kuat, katanya. Lalu rumah kayu buatan si tengah pun akhirnya selesai karena mudah dibuatnya, karena kayu kan gampang dicarinya di hutan. Rumah kita kan terbuat dari kayu. Ini Ini bukan semen. enggak. Ini kayu. Ini semen sih. Iya, ini semen kalau Semen. rumah kita ya. Semen. Gimana? Rumah kayu sudah selesai. Rumahku bagus dan kuat, katanya pada si bungsu. Terus si bungsu menjawab, rumah kayu walaupun tahan angin, tapi kalau dipukul akan hancur. Tuh, akan hancur. Iya ya. Iya, karena kan dia dari kayu doang, nggak kokoh gitu bangunannya. Pintu kita aja dari kayu. Kan sisanya Kan udah pintu aja. doang. Iya, kalau pintu dari semen nggak bisa tuh gerak pintunya. Tidak meletoy. Nah, karena tadi si bungsu ngomong kayak gitu, si kakak jadi marah. Terus dia bilang, Kita kan kakaknya kamu. mengalah ya adik. Terus kakaknya marah bilang kayak gini, apa? Kau sendiri lambat membuat batu bata. Sedikit pun rumahmu belum jadi. Sabar dong, Kalau hari telah sore, serigala akan datang tahu. Tuh, dimarahin sama kakak. Sabar itu baik. Oke. Iya benar, harus ada prosesnya ya. Ya, betul sekali. Terus dalam hati si bungsu berkata, aku akan membuat rumah dari batu bata yang kuat, yang tak tergoyahkan bila ada angin atau diserang serigala. Lalu si bungsu terus membawa batu bata. Setelah selesai, kemudian ia mengaduk semen. Lalu satu persatu menyusun batu bata dan lama-kelamaan tembok batu bata itu berdiri. Duk duk duk, aku membuat rumah yang kuat.
kata si bungsu. Lalu kedua kakaknya datang. Dek, Kakak butuh duit. Gak dulu. Maaf, gak dulu iya. Terus bilang nih kakaknya datang nih. Kapan selesainya? Sebentar lagi hari senja. Serigala akan datang. Bagaimana kalau kau dimakan serigala nanti? Kata mereka. Ya nggak mau. Setelah puas mengejek si bungsu, lalu mereka pulang. Si bungsu pun berkata, walaupun aku harus menyusun satu persatu, tapi aku sedang membuat rumah yang kuat. Dan kalaupun serigala datang, pasti rumahku tak akan tergoyahkan. Nah, udah malam nih. Akhirnya, malam pun tiba. Pada saat bulan purnama naik ke langit, rumah si bungsu pun selesai. Wow, soraknya. Dia seneng nih, rumahnya udah jadi. Yeay, akhirnya aku punya rumah. Nah, suara lolongan serigala terdengar dari suatu tempat. Si bungsu melonjak. Aha, tepat sekali. Oh, dia udah apa yang merencanakan gitu serigala bakal datang. Jadi dia kayak, oh, kakak gue harus. Parah sih, jahat sih. Enggak sih, kakaknya malas aja ya. Kenapa nggak suruh kita bertiga? Kenapa nggak kamu bikin rumah buat kita bertiga? Kita bisa bagi-bagi. Nggak mau kan kalian membuli aku. Lanjut ya. Habis itu, saat itu kakak-kakaknya mendengar suara lolongan serigala juga. Mereka sangat gemetar ketakutan. Tiba-tiba, kukuruyuk. Hari telah menjadi pagi. Si bungsu mengundang kedua kakaknya, lalu mereka bertiga pergi ke rumah ibu babi. Oh iya. Hebat sekali. Mulai sekarang kalian hidup dengan mengolah ladang sendiri, kata ibu babi. Kedua kakak babi masih saja menggerutu. Nggak mau, capek, gerutu mereka. Dan ini membuat ibu babi menjadi gusar. Dan ketika senja tiba, mereka mohon diri. Gusar apa? Gusar tuh kayak ibunya tuh khawatir kayak, oh kenapa sih dia kok males ya gitu. Tuh parah banget sih. Itu risau Beban keluarga. Tanda, I love you. Nah, dalam perjalanan pulang, seekor serigala yang menakutkan mencium bau ketiga ekor babi. Emang serigala bukan babi? Iya, betul. Serigala makan babi. Enak. Mereka lagi jalan pulang, tiba-tiba serigalanya mencium. Oh, apa nih? Lalu, ketika serigala tersebut melihat 3 ekor babi, ia langsung membuntuti mereka. Nah, karena tadi dibuntutin nih, terus serigala berbisik. Bagus, bagus. Anak-anak babi itu kelihatannya lezat. Kapan ya terakhir kali aku menikmati daging babi? Ketiga anak babi itu pulang ke rumah masing-masing yang udah dibuatnya tadi. Aku akan memakan babi malas yang tinggal di rumah jerami itu. Dalam serigala. Lalu ia membuntutinya. Ketika sampai di depan rumah babi suluk, ia menendang pintu. Duk, 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 buka pintu! Teriaknya. Si sulung terkejut dan cepat-cepat mengunci rumahnya. Tetapi bodoh, rumah jerami seperti ini akan hancur dengan satu tiupan. Akhirnya serigala itu menyium. Nah, hanya dengan sekali tiupan, akhirnya rumah itu hancur. Si sulung lari ketakutan ke rumah adiknya si tengah. Ya boleh masuk. Karena rumah kamu udah hancur nih yang sulung karena terbuat dari jerami. Akhirnya dia lari nih ke rumahnya si saudaranya yang tengah ini. Tapi serigala bilang, kalian tidak bisa sembunyi dari rumah seperti ini, kata serigala dengan suara yang menakutkan, menyebabkan kedua anak babi itu gemetar ketakutan. Lalu serigala mendobrak rumah kayu yang dibuat oleh anak tengah. Udah ditendang Makanya rumah kok kayu. rumah kamu itu. Akhirnya rumah kayu itu bergerak-gerak, suaranya mulai hancur dan akhirnya brak 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 hancur rumahnya.
Lalu serigala mendekat dengan rakusnya ke arah kedua babi yang sedang berpelukan karena ketakutan. Ih, tolong! Jadi anak babi yang lari putus asa. Tetapi taring serigala yang tajam itu semakin mendekat. Hell, ku makan kalian! Geram serigala. Sebagai usaha akhir, kedua anak babi itu lari ke rumah si bungsu. Ayo kesini kakak-kakakku. Kayak gitu dong. Sebentar lagi serigala itu akan datang ke sini. Cepat kunci, nanti kita dimakannya, kata si kakak sambil mengunci pintu dengan gemetar. Tetapi si bungsu sangat tenang. Tidak apa-apa, rumahku tak tergoyahkan walaupun nanti serigala datang. Tidak apa-apa, Sotoy banget nih. katanya sambil tertawa. Ya, sombong aja dulu, lihat aja nanti. Anak babi, walau kalian sembunyi di rumah seperti ini, tetap akan kuhancurkan berkeping-keping, teriak serigala dengan tidak sabar. Dan serigala mulai menendang rumah itu. Duk, duk, duk. Tetapi yang rusak malah tulang serigala itu sendiri. Takut. Sakit. Serigala akhirnya menyerah dan tanpa bisa berbuat apa-apa, ia pun kembali pulang. Dan serigala. Sebenarnya punya rumah juga, punya di Goa. Ih, bagus dong. Lebih Tidak mewah, ada, lebih iya. estetik. Dan lebih Habis mewah. itu, hore, kita menang, teriak anak-anak babi tersebut. Sejak saat itu, ketiga anak babi ini hidup bersama. Terus, tetapi serigala yang luka parah akibat peristiwa itu tak pernah lagi datang. Meninggoy kasihan. Nah, udah berganti hari. Pada suatu hari, anak-anak babi tersebut pergi ke bukit untuk memetik apel. Tiba-tiba, serigala itu muncul di sana. Anak-anak babi itu cepat naik ke pohon apel. Serigala yang tidak bisa memanjat pohon menggerutu kesal. Babi Wah, kalian pasti bisa turun ke sini. Ayo babi ajaib. 1 jam, 2 jam, tapi serigala belum juga menyerah. Si bungsu berpikir, lalu ia berteriak, "Serigala, kau pasti lapar. Apakah kau juga makan apel?" Setelah bertanya, kemudian si bungsu melempar sebutir apel. Emang serigala omnivora? Enggak, dia Yang makan ajaib. daging dia. Makanya dia dikatain nih sama si bungsu, dilempar apel. Makan apel. Serigala yang lapar itu mengejar apel menggelinding. Bagus, sekarang lari. Mereka semua akhirnya selamat. Anak-anak babi. Padahal serigala yang lain makannya daging kenapa? Soalnya dia itu kan kayak bubuk. Iya. Jadi kok play fetch. Ya. Gimana kalau yang sulung melemparkan diri aja biar kita selamat berdua. Kamu yang sulung. Lempar diri sendiri. Maksudnya bungsu. Nah, keesokan harinya, si bungsu berangkat ke kota pulang dengan memanggul gentong. Dan pada saat itu, di bawah kaki bukit, serigala sedang menunggunya. Ini si serigala muncul mulu. Nah, tapi karena si bungsu ini cerdik, dia bilang, "Aha, ada serigala yang bersembunyi," kata si bungsu dalam hati. Si bungsu yang sangat cerdik ini tahu ada serigala dari bayangannya di balik matahari senja yang bersinar. Kemudian si bungsu masuk ke dalam gentong dan menggelinding ke arah serigala. Wow, gitu. Ih, seru. Pintar ya si bungsu ini. Iyalah. Serigala yang terlindas gentong, badannya penuh dengan luka, lalu ia langsung lari pulang. Beberapa hari kemudian, si serigala kembali lagi dengan membawa tangga yang panjang. Lalu serigala itu tiba di rumah anak babi. Lebih cepat, mereka tahu lebih baik. Aku bisa masuk dengan mudah lewat cerobong asap, gerutu serigala. Serigala memanjat ke cerobong asap dengan membawa tangga ke atap. Nah, si bungsu yang melihat hal itu berteriak, "Nyalakan api di tungku pemanas." Si sulung menyalakan api dan si bungsu membawa kuali yang berisikan air panas. Serigala yang ada di cerobong asap pantatnya kepanasan tak tertahankan. Apakah kita akan memakan serigala? Makan dimasak. Iya, enggak sih, enggak dimasak Sop ya. buntut serigala. Dimakan balik ya. Iya. Nah, tetapi dalam usaha melarikan diri, tangannya tergelincir dan akhirnya serigala tersebut jatuh ke bawah. Yeay, makan. Serigala jatuh ke dalam air mendidih yang bergolak. Wah!
serigala cepat-cepat lari. Karena seluruh badan serigala luka, maka jadilah ia seekor serigala tanpa bulu. Sejak saat itu, mereka menjalani hidup dengan baik. Dengan mengolah ladang yang disarankan oleh ibu babi. Sekarang di keluarga babi, sang kakak meniru sang adik. Kebalik ini. Mereka bekerja dengan sangat giat dan juga tekun. Ibu babi amat bahagia karena mereka dapat hidup dengan rukun dan damai. Nah, udah selesai ceritanya. Jadi gimana menurut kalian dari cerita 3 sekawan ini? Apa sih pesan moralnya? Kita tidak boleh bermalas-malasan. Betul. Aku juga ada. Ini pesan moral dari serigala. Apa? Kita harus berusaha sekeras mungkin untuk menggapai yang kita pengen. Sebenarnya itu semangat yang bagus, tapi semangatnya serigala ini bagus kok sebenarnya. Dia nggak apa ya, pantang menyerah. Tapi kita harus berusaha dan juga bekerja dengan cara yang baik. Kalau aku jadilah anak bungsu. Wah, karena akan menjadi pintar. Parah sih kalau gitu, berarti kamu suruh anak-anak sulung mengeluh dong, biar karena dia tidak jadi anak. Yang enggak, kalau yang anak sulung ya nggak Apa, tahu, menderita? berubah aja Parah jadi anak sih. bungsu. Enggak sih sebenarnya. Mungkin bukan jadi anak bungsu, tapi sifat anak bungsu yang harus Iya, betul. ditiru, Jadi yaitu semangat rajin. tekun dan giat bekerja. Rajin, Ya, betul. betul banget. Ya, jadi nggak harus anak bungsu yang harus giat, harus ya. Nah, aku juga mau kasih tahu pesan moralnya itu, jika kita bersatu, maka kita akan terhindar dari perpecahan seperti JKT48. Jadi itulah pesan moralnya, kita harus saling membantu, kita harus bersatu ya untuk saling melengkapi gitu. Oke, gimana? Udah pada ngantuk ya kayaknya? Ngantuk banget. Ya udah. Selamat tidur buat kalian. Selamat tidur, Mami. Selamat malam.